Nah, ini ada yang mencuri perhatian nih Rizky pada saat jamaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air. Jadi beberapa jamaah laki-laki dan juga perempuan yang menggunakan busana ala raja dan ratu yang warnanya cerah-cerah semuanya, layaknya parade busana begitu. Ya, sementara itu ada juga nih aksi sujud syukur yang mewarnai kedatangan 370 anggota jemaah haji kloter pertama di embarkasi Surabaya, Jawa Timur di Bandara Internasional Juanda. Usai menunaikan ibadah haji, sebagian besar jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang tiba di tanah air terlihat berbeda dari lainnya. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran pemerintah, tetapi memilih menggunakan busana ala raja dan ratu berwarna cerah. Jemaah laki-laki menggunakan busana seperti Raja Arab, mulai tutup kepala yang dikenal dengan simak dan gutra, lalu gamis yang dikenal dengan saup tanpa jubah hingga bis. Sedangkan jemaah perempuan menggunakan busana atau gaun panjang ala ratu dipadukan dengan budaya setempat atau turung yang didominasi warna cerah. Tidak lupa aneka perhiasan pun disematkan pada leher dan tangan. Alhasil pemandangan jemaah haji di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang ini bak parade busana. Para jemaah mengaku telah mempersiapkan busana dan aksesoris sebelum berangkat ke Tanah Suci. Oh, ini namanya pakaian Sulawesi Selatan. Alhamdulillah adatnya. Katanya apalagi 13 tahun menemukan. Alhamdulillah subhana bersyukur. Nah juga tergantung orangnya saja mau pakaian begini mau apa dari masing-masing individu saja. Inilah aksi sejumlah jemaah haji kloter pertama embarkasi Surabaya, Jawa Timur yang melakukan sujud syukur ketika baru saja mendarat di Bandara Internasional Juanda pada Sabtu malam. Sebanyak 370 anggota jemaah haji yang tiba di tanah air ini seluruhnya berasal dari Bojonegoro. Dalam rombongan ini pula terdapat satu jemaah haji dari kloter 68 yang terpaksa dipulangkan cepat karena mengalami gangguan kesehatan demensia atau pikun. Para jemaah ini mengaku senang dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dan berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan fasilitas yang baik selama menjalankan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia. Seluruh umat Islam di dunia mendambakan bisa melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam. Nah, bagi yang sudah pernah berhaji, kerinduan untuk kembali ke Tanah Suci ini selalu datang. Betul sekali, meski perjuangan untuk berangkat haji memang bagi sebagian orang tidaklah mudah. Namun hal itu tidak mematahkan semangat. Sejumlah perjalanan di Madinah dan Mekah tentu memberikan kesan tersendiri. Melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci menjadi harapan dan impian seluruh umat Islam. Selain menjadi ibadah wajib yang menggenapi rukun Islam, bayangan kekusyukan beribadah di Masjid Nabawi dan berdoa di hadapan Ka'bah menjadi dambaan seluruh umat Islam di dunia. Tak hanya keindahan beribadah, melaksanakan haji adalah juga perjuangan fisik dan mental yang menguji kesabaran. Karena kita awal dari Madinah, habis itu berangkat ke Mekah, semua memiliki memori-memori yang sangat indah. Paling berkesan pasti ya kita sholat di Baitullah itu yang berkesan, sama sholat di Madinah, Masjid Nabawi, dan ketemu makam Rasulullah. Harus bangun dini hari demi mendapatkan tempat sholat di dalam Masjid Nabawi, antre panjang untuk masuk dan berdoa di Raudah, atau berdesakan dan harus jalan memutar agar bisa sholat di depan Ka'bah atau tawaf dan sa'i. Semua terasa nikmat bila dijalani dengan kesungguhan hati. Perjuangan masih belum selesai. Puncak ibadah haji dimulai saat wukuf di Arafah. Para jemaah diwajibkan menghabiskan malam di padang Arafah sambil memanjatkan doa dan memohon ampunan kepada Tuhan. Wukuf di Arafah juga mendekatkan kita kepada sesama rombongan, karena di tenda wukuf dan nantinya di Mina kita akan tinggal bersama dengan semua jemaah. Salah satunya wukuf di Arafah, karena wukuf di Arafah itu kan puncak ibadah haji. Pada saat wukuf di Arafah itu pun terkoordinasi dengan baik. Kita dapat tenda yang Masya Allah, Alhamdulillah. Terus udah gitu pada saat kita mau maghrib, terbenamnya matahari, kita keluar menghadap melihat terbenamnya matahari itu dirasakan khusyuk sekali gitu. Ibadah selanjutnya yang tak boleh ditinggalkan adalah mabit di Musdalifah dan Mina serta melempar jumroh.
Ibadah ini biasanya yang paling menguji kesabaran dan mental karena selain melelahkan, perjalanan ke Jamarot atau tempat melempar jumroh memakan waktu lantaran semua jemaah ingin ke tempat yang sama dalam satu waktu. Masih ditambah lagi udara panas yang bisa sangat menguras tenaga. Yang paling berkesan pastinya adalah wukuf di Arafah. Karena memang inti haji adalah wukuf di Arafah itu sendiri gitu. Dan yang kedua adalah saat menginap di Mina gitu ya. Karena memang saat di Arafah kita hablum minallah, dan di Mina kita hablum minannas. Jadi kita berinteraksi dengan sesama manusia ciptaan Allah, dan betul-betul dua tempat tadi menjadi momen-momen yang banyak value untuk dipelajari, kurang lebih seperti itu. Semuanya tak mudah, tapi tak membuat jemaah haji berhenti. Bahkan saat kembali ke tanah air, semua mendambakan ingin kembali ke tanah suci lagi dan lagi. Indria Nursanti, Mekah, Arab Saudi.